Ladies and gentlemen, selamat datang di kanal YouTubeku. Aku bukan kutu buku, bukan sastrawan. Aku hanya anak nakal yang ingin belajar banyak hal. Kita akan mengulas prolog atau pengantar dari buku yang berjudul Agnosticisme, sebuah pengantar singkat, karya Robin Le Poidevin. Ini dia bukunya. Pengantar. Salah satu hak istimewa pertama yang diberikan kepada Adam adalah penamaan hewan di Taman Eden. Dan dari tanah itu, Tuhan memanggil setiap binatang di ladang dan setiap unggas di udara, dan membawa mereka kepada Adam untuk melihat siapa yang akan memanggil mereka. Dan dengan sebutan apapun, Adam memanggil setiap makhluk hidup. Itulah nama daripadanya. Ini adalah simbol kekuasaannya atas penghuni yang lain dari taman tersebut, tetapi ini juga memberinya kekuatan untuk berbicara dan memikirkan tentang mereka. Tidak hanya sebagai individu-individu, tetapi sebagai kelompok-kelompok terbagi-bagi yang secara alami. Penamaan itu penting. Sebuah nama memberikan fokus pada pemikiran dan perasaan. Dalam kehidupan komersial dan politik, proses penamaan ini disebut branding. Sejumlah besar pemikiran masuk ke merek produk baru, perusahaan baru, partai politik baru. Betapa pentingnya hal itu sehingga kadang-kadang dianggap perlu untuk membranding ulang sesuatu yang sama sekali bukan hal baru, tetapi perlu disajikan kepada publik dengan cara yang baru. Tidak diragukan bahwa ada sesuatu yang berbeda, bahan baru, bentuk baru, orientasi baru, fokus ideologis baru, generasi baru pemimpin muda yang dinamis, dan sebagainya. Namun, seringkali hanya penggabungan nama itu sendiri yang memiliki kekuatan untuk mengubah berbagai sikap. Sebagai suatu sikap, agnostisisme memang sangat tua. Mungkin setua spekulasi pertama tentang sifat kosmos dan tempat serta tujuan kita di dalamnya. Tetapi, sebagai sebuah nama, agnostisisme telah ada kurang dari 150 tahun. Branding khusus ini memiliki setiap efek yang bisa diinginkan, menjadi fokus minat, perdebatan, aliansi terbentuk di sekitarnya. Ia bahkan memunculkan sebuah terbitan berkala baru, The Agnostic Annual, dan sekarang ini menjadi pokok pendidikan agama di sekolah. Murid-murid diajari bahwa ada ateisme, dan ada agnostisisme. Sayangnya, branding bisa menjadi bumerang. Perasaan yang ditimbulkan mungkin adalah rasa bermusuhan. Agnostisisme tentu memiliki pers yang buruk, dan terus melakukannya. Orang-orang yang pertama kali menyebut diri mereka agnostik dipandang dengan kecurigaan besar. Mereka diusulkan sekedar sebagai ateis dengan nama yang berbeda. Baru-baru ini, agnostik telah dicemooh karena keraguan. Lihat misalnya pada sikap yang dilaporkan Richard Dawkins dalam The God Delusion. Orang Kristen berotot yang kuat yang melindungi kami dari mimbar kapel sebuah sekolah lama saya mengakui bahwa mereka adalah ateis. Setidaknya mereka memiliki keberanian untuk keyakinan salah kaprah mereka. Yang tidak tahan oleh pengkhotbah ini adalah agnostik, nambi-nambi, nambi-pembi, bubur lembek, teh lemah, kurus, penjaga pagar pucat. Dalam nada yang sama, menurut Quentin de la Baudoyer, sejarawan Katolik Hugh Ross Williamson, menghormati orang beriman yang berkomitmen dengan agama dan juga ateis yang berkomitmen. Dia mencela penghinaannya terhadap orang-orang tanpa tulang yang pelin-pelan yang berkeliaran di tengah. Dawkins sendiri adalah seorang ahli biologi, ateis, dan komunikator sains yang sangat efektif dan implikasi-implikasinya yang tampak anti-agama. Karena kalimat-kalimat ini muncul pada awal bagian yang berjudul The Poverty of Agnosticism, kemiskinan agnostisisme. Jelas bahwa Dawkins agak bersimpati pada sikap seperti itu. Akan tetapi, seperti yang akan kita lihat, tanggapannya sendiri lebih terukur. Jadi, apa itu agnostisisme? Sehingga harus memprovokasi keburukan semacam itu. Pandangan yang umum adalah bahwa ia tidak lebih dari menyentang kotak tidak tahu. Ada pertanyaan tentang keberadaan Tuhan. Jika itu yang terjadi, maka tidak mengherankan bahwa hal itu tidak selalu menuntut rasa hormat dari mereka yang memiliki pendapat lebih tegas. Yang juga umum adalah pandangan bahwa ia adalah semacam kompromi antara teisme dan ateisme, antara keyakinan bahwa Tuhan memang ada dan keyakinan bahwa Dia tidak ada. Sebuah pandangan yang mencoba untuk menyenangkan kedua sisi perdebatan, dan seperti kebanyakan kompromi, berakhir dengan tidak menyenangkan. Tampaknya karena kurangnya kepercayaan atau komitmen, karena keraguan-raguan,
untuk tidak terlibat. Jika ini semua agnostisisme, mengapa mencurahkan waktu untuk menulis buku tentangnya, bahkan yang sependek ini? Seolah-olah seseorang menulis buku berjudul My Theory of the Universe dan mengumumkan di halaman pertama bahwa dia tidak memilikinya. Apa isi buku ini? Dan dalam seri pengantar singkat ini, satu jilid tentang agnostisisme tampaknya merupakan sesuatu yang aneh. Jilid-jilid lainnya ada pada tema-tema positif, kepercayaan yang telah mendefinisikan budaya, peristiwa yang telah membentuk negara, gagasan, dan penemuan yang telah mengubah pemikiran dan keberadaan manusia. Sebaliknya, agnostisisme tampaknya tak henti-hentinya bersifat negatif. Tanpa gagasan, sebuah ketidakhadiran, ia tidak memprovokasi tindakan sebanyak tindakan yang menghambatnya, karena keraguan-raguan menyebabkan ketidakaktifan. Jika ia layak ditulis sama sekali, maka itu hanyalah sebagai fenomena sosial, sebuah faktor dalam kemunduran agama. Atau demikianlah para pencelanya membuat kita percaya untuk melihat subjek apa yang mungkin jika ada untuk kajian lebih lanjut. Mari kita melihat sekilas pada keadilan sikap umum terhadap agnostisisme ini. Apakah agnostisisme hanyalah pengakuan bahwa seseorang tidak tahu? Tidak diragukan lagi banyak orang yang menggambarkan diri mereka sebagai agnostik memaksudkan ini dan tidak lebih. Tetapi orang-orang pertama yang menyebut diri mereka agnostik memaksudkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang melibatkan seruan atas prinsip. Hal itu melibatkan perenungan akan sifat pengetahuan itu sendiri dan cara kita memperolehnya. Agnostisisme bagi mereka adalah hasil dari perjuangan intelektual, bukan keengganan untuk terlibat dengan perjuangan itu. Tinjau gagasan selanjutnya bahwa agnostisisme mewakili kegagalan saraf, perlindungan bagi orang yang lemah secara intelektual dan moral untuk penjaga pagar yang pucat. Sungguh aneh bahwa penjagaan pagar yang berkepanjangan harus dianggap sebagai pekerjaan untuk orang yang secara konstitusional peka. Ia sebenarnya adalah kedudukan yang sangat tidak nyaman untuk dipegang dalam waktu yang lama. Alih-alih tempat peristirahatan, mengapa ia tidak menjadi dorongan untuk bertindak? Suatu pengakuan akan kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut, dan jika seperti dalam kasus agnostik abad ke-19, ia adalah hasil dari pemikiran yang berkelanjutan, dan berarti melawan arus sikap yang dapat diterima secara sosial. Hal itu membutuhkan kejujuran dan keberanian. Namun, gambaran agnostisisme ini sebagai hasil dari pemikiran yang hati-hati dan bukannya kegagalan untuk berpikir, mengarah pada kritik lebih lanjut bahwa agnostik sama sekali tidak masuk akal. Pengaruh mereka untuk tidak tahu jika berdasarkan prinsip harus didasarkan pada kriteria yang terlalu ketat untuk pengetahuan. Mereka harus mencari kepastian mutlak, dan kepastian seperti itu tidak bisa didapat pada hampir semua masalah. Jadi, jika kita berkewajiban agnostik tentang Tuhan, maka kita harus agnostik tentang peri, hantu, manusia di bulan, sihir, pengaruh astrologi, monster Loch Ness, dan lain-lain. Seperti sebuah virus, agnostisisme cenderung menyebar. Kurangnya komitmen dalam satu bidang akan menginfeksi kepercayaan lain, dan kita akan mendapati diri kita merangkul agnostisisme tentang keberadaan makhluk-makhluk kecil yang membuat rumput tumbuh pada malam hari. Tetapi, kebanyakan dari kita tidak agnostik tentang hal-hal seperti itu, dan kita juga seharusnya tidak. Bahkan jika kita tidak dapat membuktikannya, kita berpikir bahwa kita memiliki dasar-dasar yang baik bagi banyak kepercayaan kita. Dan itu sudah cukup, dalam banyak kasus, bagi kita untuk mendaku pengetahuan. Jadi, untuk dianggap serius, para agnostik perlu menunjukkan bahwa mereka tidak menetapkan standar-standar untuk pengetahuan yang terlalu tinggi, dan bahwa alasan-alasan mereka untuk mengingkari pengetahuan dalam satu kasus tidak akan berlaku sama bagi pengetahuan-pengetahuan yang lain. Bahkan para pengkritiknya mengakui bahwa dalam beberapa keadaan dan dalam beberapa subjek, agnostisisme bersifat masuk akal, seperti yang ditujukan Dawkins. Tidak ada yang salah dengan menjadi agnostik dalam kasus-kasus di mana kita kekurangan bukti satu atau lain cara. Ini adalah kedudukan yang masuk akal. Saat ini masuk akal untuk menjadi agnostik tentang keberadaan kehidupan ekstraterestrial misalnya. Ini mengingatkan kita bahwa agnostisisme sebagai sebuah fenomena tidak terbatas pada wilayah keagamaan. Ada yang bisa kita sebut agnostisisme ilmiah, penangguhan jaminan atau komitmen berkenaan dengan materi pelajaran sains, dan ketika difokuskan pada fenomena dan teori tertentu, itu adalah bagian yang tepat dari sikap ilmiah. Ini juga merupakan tanggapan yang tepat untuk memecah belah rancang bangun pemikiran yang sebelumnya kukuh dan tampak tidak bisa ditiru.
Ketika tahun 1973 ekonomi Harvard K ketika tahun 1973 ekonom Harvard K. Galbraith diundang oleh BBC untuk mempresentasikan serial televisi tentang sejarah ekonomi. Dia memilih judul The Age of Uncertainty atau abad ketidakpastian. Gagasannya adalah kontras dengan kepastian-kepastian besar dalam pemikiran ekonomi di abad terakhir dengan ketidakpastian besar yang dihadapi masalah di zaman kita. Pada abad terakhir, kapitalis yakin akan keberhasilan kapitalisme, sosialis dengan sosialisme, imperialis dengan kolonialisme, dan kelas penguasa tahu bahwa mereka seharusnya berkuasa. Sedikit dari kepastian-kepastian ini yang sekarang bertahan, mengingat kerumitan yang mencemaskan dari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia sekarang, pasti akan aneh jika itu terjadi. Ketidakpastian tidak berkurang sejak 1973. Memang, dalam krisis ekonomi global yang mencirikan waktu penulisan tahun 2009, ia telah, jika ada, meningkat. Gejolak politik dan ekonomi, revolusi, perang, inflasi, depresi, jatuhnya pasar saham, semuanya menyumbang pada ketidakpastian ini. Demikian pula, agnostisisme tentang kepercayaan agama pada abad ke-19 terjadi dalam konteks pergolakan intelektual, metode-metode baru kritik Injili, teori Darwin tentang asal-usul spesies, dan serangan-serangan filosofis pada metafisika. Kita mungkin mencirikan agnostisisme sebagai keadaan pikiran di mana kita menyadari bahwa keraguan tentang kepercayaan yang tidak dipertanyakan tidak akan hilang, tapi akan digantikan oleh penegasan kembali keyakinan tersebut atau penolakan yang sama-sama percaya diri terhadap keyakinan itu. Namun Dawkins berpendapat bahwa dalam kasus-kasus di mana teori-teori mampu diuji, jenis agnostisisme yang masuk akal adalah kedudukan yang murni sementara, penangguhan sementara selagi kita menunggu bukti datang. Setelah itu terjadi, netralitas tidak lagi dapat dipertahankan. Agnostisisme tentang keberadaan pencipta yang baik hati, yang menjadikan manusia menurut citranya sendiri dan memungkinkan segala makhluk untuk hidup makmur di bumi, mungkin masuk akal di pertengahan abad ke-19, tetapi sekarang kita memahami proses evolusi spesies, adaptasi organisme terhadap lingkungannya, kelangsungan hidup yang paling cocok, dan seterusnya, maka itu tidak lagi masuk akal. Ateisme sekarang adalah sikap yang paling masuk akal. Agnostisisme religius mungkin didorong oleh tantangan yang sah terhadap kepercayaan, tetapi apa yang menopangnya adalah tuntutan yang tidak masuk akal atas bukti mutlak ketika bukti itu menatap tepat ke arah kita. Itu adalah tantangan yang harus ditanggapi oleh para agnostik. Pertimbangan singkat tentang sikap anti-agnostik ini membuat kita memiliki banyak pertanyaan. Pada halaman-halaman berikutnya, saya mencoba untuk membahas beberapa di antaranya. Pertama, kita pertimbangkan apa sebenarnya agnostisisme, apakah itu sebuah keyakinan atau tidak adanya kepercayaan. Lalu kita lihat sejarahnya. Siapa orang-orang pertama yang menyebut diri mereka agnostik? Sejauh mana pandangan mereka diantisipasi dalam pemikiran-pemikiran sebelumnya? Selanjutnya, kita bertanya apakah kita benar-benar membutuhkan agnostisisme? Jika kita tidak dapat membangun keberadaan Tuhan, bukankah seharusnya ada anggapan tentang ateisme? Kita kemudian memeriksa kasus agnostisisme. Apakah ada argumen-argumen positif yang mendukungnya? Selanjutnya, kita bertanya apakah agnostisisme didasarkan pada kesalahan? Setelah kita jelas tentang sifat sejati dari hal-hal seperti iman agama, sikap moral, dan teori ilmiah, bukankah agnostisisme ternyata dibangun di atas konsepsi yang salah tentang hal-hal seperti itu? Kita kemudian mempertimbangkan hal-hal yang lebih praktis, bagaimana seharusnya para agnostik menjalani agnostisisme mereka. Apakah masuk akal untuk menjalani kehidupan beragama sambil sepenuhnya agnostik tentang keberadaan kepercayaan agama? Akhirnya, kita beralih ke pendidikan. Bagaimana seharusnya agnostisisme diajarkan? Haruskah sekolah-sekolah mengajarkan agama dari sudut pandang agnostik yang eksplisit? Tidak ada kekurangan kontroversi di sini. Agnostik punya masalah untuk dijawab, tetapi begitu juga dengan lawan-lawan mereka. Ya, itulah tadi pengantar dari buku Agnostisisme karya Robin Le Poivebin. Secara keseluruhan bahasa yang digunakan dalam buku ini untuk pengantarnya sendiri, kita belum masuk ke dalam buku ya teman-teman. Dibilang berat tidak juga, dibilang ringan tidak juga, karena ada beberapa kata-kata yang memang mungkin sulit dipahami beberapa orang, terlebih orang-orang yang jarang baca buku, atau bahkan mohon maaf orang-orang yang tidak berpendidikan mungkin agak sulit mencerna bahasa-bahasa yang digunakan.
Namun menurut saya itu tidak masalah, karena pada dasarnya kalau kita baca buku terus kita tidak tahu kata-katanya, mestilah kita googling kan. Kan ada fasilitas googling, atau mungkin buat teman-teman yang niat bisa aja beli kamus bahasa Indonesia biar paham kata-kata yang dimaksud. Namun secara pembawaannya sendiri sih cukup cukup enak ya, menurut saya cukup enak. Dan untuk tujuannya sendiri sudah sedikit jelas bahwa sang penulis ingin mengajarkan kita untuk paham walaupun tidak mendalam tentang apa itu agnostik gitu. Karena kan kata-kata agnostik itu kan populer di kalangan kita ya, mungkin di Indonesia bisa jadi baru-baru ini ya, beberapa tahun belakangan itu baru populer kata-kata agnostik. Mungkin sebelumnya orang menganggap bahwa kalau udah tidak percaya agama, Tuhan, kepercayaan, dan tidak percaya apapun yang berkaitan dengan spiritualisme, maka dicap sebagai ateis. Padahal ya tidak juga, ternyata ada juga loh sebutan untuk hal-hal lain. Dan lagi teman-teman, perlu saya ingatkan buku ini mungkin sedikit sensitif ya, sedikit sensitif. Jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang eh, punya pendirian pelin-pelan gitu ya, kayak terlalu cepat mengambil keputusan atau apapun itu, sedikit bijak lah untuk membaca buku ini. Karena khawatirnya buku ini malah membawa kita ke jalan yang tidak kita inginkan gitu. Atau mungkin kita inginkan tapi orang-orang tidak inginkan. Meskipun saya tidak menganggap buku ini sangat berbahaya ya, karena kalau seberbahaya itu pastilah buku ini sudah dilarang. Namun kita takut aja gitu teman-teman, karena kalau udah bicara agama itu kan sensitif ya. Tambah lagi kita memang tidak punya kapasitas untuk meyakini diri kita tentang itu. Kita bukan ilmuwan, kita bukan akademisi, kita bukan sastrawan dan sebagainya. Jadi cukup bijak lah gitu. Motivasi saya awalnya beli buku ini juga supaya saya itu tidak langsung menjudge atau langsung mengintervensi teman saya yang agnostik, karena di lingkungan saya ada teman saya yang agnostik, dan awalnya saya cukup heran. Namun lama kelamaan menurut saya itu hal yang wajar ya, ketika orang itu sudah punya pilihan terhadap langkah yang diambil dalam hidupnya sendiri. Nah mungkin menurut pandangan saya inilah yang coba disampaikan oleh buku ini. Meskipun kita belum masuk ke dalam bukunya, namun saya sudah cukup dapat gitu tujuan dari penulisnya. Dan sekali lagi buat teman-teman, kalau ada dapat teman yang agnostik ya jangan langsung dijudge agamanya. Agama itu menurut saya adalah sebuah pilihan. Agama itu suatu kenyamanan spiritual yang kita tidak punya hak sama sekali untuk mengintervensi. Kita tidak punya hak sama sekali untuk mengatakan kau salah, kau benar, dan lain sebagainya. Itu apalagi sampai ya menerakakan orang, menurut saya enggak lah. Itu hal yang sangat-sangat kurang apa ya, dibilang kurang sopan, tapi ya pokoknya parah dia teman-teman, itu parah. Itu pasti menyakitkan hati orang, itu pasti ya, karena kita tidak berhak gitu. Yang berhak menilai kita baik atau tidak ya Tuhan itu sendiri, dan siapa Tuhan kita ya tergantung agama yang kita percayakan. Jadi menurut saya nggak ada salahnya ketika orang memilih sebagai agnostik atau bahkan ateis ya. Dengan adanya media-media seperti ini, mestinya kita lebih bijak untuk menilai satu agama, kita lebih bijak untuk menilai satu jalan spiritualnya seseorang. Jangan sampai hanya gara-gara agama kita menjadi pribadi yang tidak menyenangkan, kita menjadi pribadi yang anti humanisme, bahkan itu sangat berbahaya menurut saya. Jadi tidak ada kebenaran mutlak agama terhadap satu individu, tapi satu individu itu berhak memilih agamanya sendiri, berhak menjalankan ibadahnya dengan nikmat. Jadi mungkin itulah yang coba disampaikan oleh buku ini ya. Sekiranya kalau ada yang kurang ya mungkin saya kurang memahami saja buku ini, harap maklum karena saya hanya orang biasa, saya bukan sastrawan, saya bukan orang yang akademisnya tinggi. Oke, mungkin sampai di situ dulu teman-teman untuk kata pengantar dari buku Agnotisisme karya Robin Le Poidevin ini. Ini bahasa apa ya? Eropa kali, Eropa, pokoknya Eropa lah. Untuk itu jangan lupa subscribe untuk ya
lumayan lah buat beli rokok sama kopi kan, AdSense. Sama kalau saya ada salah kata-kata atau apapun yang diperlukan, silahkan diskusi di kolom komentar ya. Kita diskusi fair-fair aja, terbuka, open minded ya, jangan gampang baperan, jangan gampang tersinggung ya, komentar sehat-sehat aja lah. Kemudian like jika anda suka video ini, dislike jika anda tersinggung. Jadi kalau tersinggung jangan nyinggung orang di kolom komentar, dislike aja video saya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.